akan timbul binatang kayak kecoa gitu ya, tikus, dan kemungkinan juga kan akhirnya jadi ya udah pasti bau busuk dan segala macam gitu. Dan itu saya mikir itu di tahun 2012 gitu. Dan tahun depan di 2021 TPA Bantar Gebang benar-benar tutup karena sudah overload. Beberapa TPA lain kayak di Tangerang Selatan bahkan sudah tutup di tahun ini dan itu kejadian gitu ya, hanya dalam waktu 8 tahun. Akhirnya dari situ kami, saya dan suami gitu ya, kita ngobrol, kita diskusi, akhirnya kayaknya kita perlu melakukan sesuatu gitu. Itu awalnya sih, Mas. Oh, gitu. Jadi awalnya sadar lingkungan itu dari mau belanja pakaian Iya, baby, terus iya, ngelihat, eee, artikel, jadi sadar ya, Mbak, ya? Wow, keren iya. banget. Iya, tapi kan awalnya tidak hanya satu artikel ya, akhirnya dari satu artikel itu kan memicu saya untuk jadi banyak melihat artikel lain gitu ya, mengumpulkan Lain. data gitu. Iya, dan akhirnya kayaknya kita harus melakukan sesuatu gitu. Oke, Mbak, ini kan, di masa pandemi ini, bulan Ramadan Iya, lagi kan ya, dan sebentar lagi insya Allah hari Minggu nanti kita kan lebaran nih, iya, lebaran kan. Nah, itu, eee, kalau Mbak Andin melihat sendiri, hasil sampah di sebelum iya, sebelum Ramadan, sebelum bulan Ramadan iya, sama di Ramadan ini iya, dan di masa pandemi ini, itu iya. kira-kira menurun, meningkat, atau sama aja, Mbak? Meningkat drastis ya. Jadi Meningkat? kalau Oh kita gitu. bicara pandeminya kita hilangkan dulu ya. Kalau kita bicara tidak pandemi, setiap Ramadan itu jumlah sampah meningkat gitu ya. Saya kurang kurang mengikuti berapa jumlah pastinya gitu, tapi sekitar kalau kayak 2 tahun yang lalu tuh sekitar 5% tuh pasti meningkat gitu ya. Eee, itu meningkat secara drastis gitu. Kenapa? Nih kita coba bedah satu-satu ya, Mas. Pertama di bulan puasanya nih. Puasa itu satu, identik dengan tajil gitu ya. Aji, Tiba-tiba tukang jualan tajil itu banyak banget bener gitu bener. ya. Orang kalau buka puasa tuh kalap ya nggak, Mas? Gorengan Iya, ada, kolak ada, bener es bener. ada gitu, semua dibeli gitu. Iya, Itu sampahnya luar biasa banget. Tidak hanya sampah dari kemasan pada saat kita membeli tajil, kemasan sekali pakainya, tapi ada kemasan sisa makanan yang terbuang karena tadi kita kalap gitu ya. mhm, Indonesia punya prestasi menjadi penyumbang sampah makanan, nomor 2 di dunia. Jadi selain kita punya prestasi penyumbang sampah plastik nomor 2 di dunia, kita juga penyumbang sampah makanan nomor 2 di dunia gitu. Dan setiap bulan Ramadan sampah sisa konsumsi kita naik sangat drastis. Kemudian di bulan puasa juga itu ya tadi ya overkonsumsi yang sangat buka juga ada, terus ada hantaran atau bingkisan buka puasa. Gitu, suka kirim-kirim nggak tuh Mas, makanan iya, gitu ya. mhm Nah, mhm. itu kan kadang kita di rumah sendiri udah nyiapin makanan untuk buka, terus kita dapat bingkisan dari orang gitu, yang belum tentu juga akhirnya kemakan semua gitu ya. Udah ada pasti ada sampah kemasannya, kemudian kulkas, kayak saya kulkas di rumah kan kecil, belum tentu juga bisa muat semua gitu. Akhirnya jadi mungkin kayak kiriman-kiriman ini kan akhirnya bisa jadi basi dan terbuang gitu. Itu baru di bulan puasa. Lalu di Ramadan nih. Ramadan yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu ngasih beras. Berasnya Iya, dibungkus pakai apa? Plastik plastik. sekali pakai. Bayangkan Iya, berapa zakat yang disebarkan gitu ya, yang dibagikan dengan sampahnya yang terbuang, yang pasti orang-orang yang penerima sampah ya belum melek tentang isu lingkungan gitu ya. Kemudian di luar zakat fitrah itu ada sedekah. Biasanya bulan Ramadan sama lebarannya sendiri kita jadi tergoda untuk sedekah gitu. Sedekah biasanya kalau kita ngasih uang ada amplopnya. Amplopnya kan juga ada sampah ya gitu. sampah ya. Itu Diapakan? Ada selotipnya gitu ya. Apakah si pembungkus si amplopnya itu bisa terurai gitu. Lalu abis itu ada apa lagi? Baju lebaran. Siapa di sini yang setiap lebaran pasti beli baju baru gitu. Sampah fashion itu juga salah satu sampah yang cukup besar gitu ya. Apa namanya? Tidak hanya sampah packagingnya aja saat kita beli, tapi sampah bajunya itu sendiri gitu. Apakah baju itu akan kita pakai berkali-kali atau hanya lebaran. Kemudian bagaimana baju itu diproses, bahannya apakah bahan yang memang ramah lingkungan atau tidak dan segala macam gitu ya. Kemudian kita biasanya kalau lebaran, kita ngasih bingkisan ke orang tua gitu ya, kita ngasih bingkisan ke apa namanya,
ke tetangga dan segala macam. Nah itu bingkisannya apa, packagingnya apa gitu ya. Terus apa namanya itu ada potensi sampah yang sangat besar dari bingkisan. Lalu sholat id itu biasanya ada sampah apa Mas? Kalau sholat id ada sampah koran. Ada sampah koran untuk alas sholat yang biasanya kalau setelah selesai sholat itu dibiarkan begitu saja gitu. Itu kan sampah lain ya, sampah yang dihasilkan dari lebaran gitu. Lalu ada apa lagi gitu? Ada halal bihalal. Halal bihalal itu udah pasti kita kumpul keluarga besar gitu ya. Alat makannya apa? Gitu. Apakah dia sekali pakai yang langsung buang? Terus overkonsumsi pasti. Sisa konsumsinya kemana gitu ya. Kemudian biasanya yang sudah bekerja akan ngasih angpau ke ponakan gitu. Amplopnya apa gitu ya. Apakah ramah lingkungan atau tidak gitu. Lalu tadi apa namanya hampers juga, kemudian yang open house yang didatengin biasanya suka ngedekor rumah gitu ya. Tiba-tiba jadi beli korden baru, tiba-tiba jadi beli vas baru yang semuanya akan menjadi potensi sampah gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah Ramadannya aja nih sebelum pandemi, setiap Ramadan itu sampah kita memang akan selalu jumlahnya naik secara signifikan. Nah, kalau kita bicara secara pandemi, sebelum Ramadan aja pandemi itu sudah naik jumlah sampah rumah tangga itu sudah naik sangat banyak, Mas, gitu. Kemarin itu saya ngobrol dengan beberapa teman itu ada satu di Bogor, itu selama pandemi sampah rumah tangganya volumenya naik 4 kali lebih besar dibanding sebelum pandemi. Gitu. Itu sebelum Ramadan ya. Jadi bayangkan aja jumlah sampah yang naik itu berapa banyak. Gitu sih, Mas. Oke, jadi saya benar-benar baru melek loh, Mbak. Ternyata memang jadi setahu saya nih kalau Ramadan tuh biasanya sampahnya tuh hanya sampah ya itu tadi koran tadi bekas sholat id tadi kan ya. Itu memang banyak banget biasanya. Iya. Sampai Iya. sampai hal-hal terkecil kayak amplop gitu. Saya pikir-pikir oh bener juga ya ternyata kalau orang ngasih angpau itu yang diambil kan uangnya bukan amplopnya. Jadi yang dibuang kan amplopnya bukan uangnya gitu. Iya. Dan rata-rata yang dikasih amplop kan anak kecil. Dia belum mampu atau tahu untuk bertanggung jawab sama sampahnya dia gitu. Betul banget. Nah, gitu. Itu tadi kan Mbak Andin punya temen nih yang ada di Bogor tadi katanya sampah rumah tangganya itu selama pandemi dan sebelum Ramadan tuh 4 kali lebih besar. Iya, itu hasil dia interview dengan petugas sampah. Wow, keren banget. Nah, itu pengenalan sampah rumah tangga itu mungkin ada jenis-jenisnya atau hanya satu jenis atau gimana sih Mbak? Sebenarnya sampah rumah tangga tuh ya ada sampah. Tadi boleh balik ke slide-nya nggak, Mas? Yang di PDF-nya ada potensi sampah yang tadi ada gambar ilustrasi. Yang dikeatasin. Yang tadi ada gambar kayak ada panah, terus gambarnya cukup banyak. Jadi sebenarnya yang kita sering dengar kan ada 2 pengelompokan ya, sampah organik dan sampah anorganik gitu. Sampah basah dan sampah kering. Tapi sebenarnya sampah itu turun Mas, maaf. Kayaknya ada turun lagi yang ada gambar lagi. Nah, potensi sampah sehari-hari. Nah, jadi kan kita cuma bayanginnya kan sampah organik sama non-organik. Dan orang lebih fokus karena beberapa tahun terakhir yang sering digaungkan adalah sampah plastik. Jadi kepikirannya adalah, oh sampah itu sedotan plastik gitu ya. Oh sampah itu botol plastik. Oh sampah itu kantong plastik. Padahal jenis sampah itu banyak sekali Mas gitu ya. Ini kalau kita lihat adalah potensi sampah sehari-hari dan ini saya belum menggambar semuanya gitu ya. Nanti kita, Mas Asraf juga mungkin bisa ngasih kira-kira sampah apa aja sih gitu. Coba deh Mas, biasanya Mas Asraf kalau bangun tidur itu apa yang pertama kali Mas lakukan? Biasanya kalau bangun tidur pegang HP. Ya. Handphone casingnya apa? Karet. Iya kan. Dari karet. Terus habis megang handphone apa? Biasanya minum dulu.
Ya, minumnya minum apa? Air putih, teh, kopi? Air putih. Air Botolnya plastik putih. juga. Iya kan, gitu. Itu udah satu, sampah gitu ya tadi. Terus apa lagi, Mas? Habis minum Mas ngapain? Sikat gigi nggak? Iya nggak? Ya kayak Terus misalnya kalau kalau kita menghitung dari kita bangun tidur gitu ya, kita sendiri mengaca ke kita dari bangun tidur sampai mau tidur aja, sampah sekali pakai. Jadi sampah sekali pakai itu, definisinya adalah produk yang kita pakai, habis masa pakainya habis tuh dibuang, gitu ya. iya. Jadi tidak bisa dipakai lagi gitu. Contohnya apa, kayak tadi Mas, misalnya Mas bangun tidur megang handphone, handphone itu kan ada casing-nya. Casing-nya itu kan biasanya kalau udah rusak dibuang, nah itu sekali Buang. pakai. Kemudian charger juga kan ada kemungkinan dia rusak dan bisa dibuang, dia masuknya sampah elektronik gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tadi ada jenis sampah anorganik sama organik, yang organik itu kan yang sudah bisa terurai. Yang terurai kan Iya, berarti, kayak misalnya makanan gitu ya. Nah, makanan. ini yang potensi sampah sehari-hari ini yang paling banyak adalah yang anorganik ya, yang tidak terurai Mm-mm. kayak tadi casing handphone, ada handphone juga kalau rusak termasuk sampah gitu ya, charger Dibuang. handphone sendiri itu sampah elektronik kita bilangnya. Lalu tadi bangun tidur kalau yang minum air putih di rumahnya galon, galonnya oke bisa diisi ulang, tapi tutup galonnya aja kan biasanya dirobek dibuang Dibuang. itu udah potensi sampah. Yang minum teh, tehnya kemasannya apa? Tea bag itu kalau zaman dulu kan, kain gitu ya, sekarang kan rata-rata plastik gitu kan, itu udah sekali pakai buang gitu. Kemudian gulanya dibungkus seperti apa? Gulanya kan juga kemasannya udah sekali pakai buang gitu ya. Atau yang minum kopi, kopinya saset, sasetnya juga apa namanya, udah sampah gitu. Dia sikat gigi, sikat giginya plastik gitu, kalau rusak dibuang. Odolnya dalam kemasan sekali pakai buang Aduh, gitu ya. iya. Mandinya gitu ya, botol sampo Boleh botol sampo. apa, sabunnya kan sekali pakai buang gitu, refill juga sekali pakai buang, samponya gitu sekali pakai buang, cuci muka, itu baru pagi loh Mas. Bayangkan kalau dihitung sampai malam gitu. Jadi potensi sampah itu kalau kita bicara sampah adalah semua jenis produk yang kita pakai, yang berpotensi menjadi sampah saat sudah tidak dipakai atau rusak. Atau kita lihat di sini, dari mulai alat makan gitu ya, bahan masakan, alat dapur, alat tulis, mainan anak, perabot, alat make up, aksesoris, pakaian, ya itu banyak banget gitu. Jadi kalau kita bicara potensi sampah tuh banyak dan itu kalau dibagikan 2 saja memang anorganik sama organik gitu ya, tapi kalau kita bedah itu banyak sekali, gitu. Jadi itu baru belum ada 1 hari full loh, tapi udah segitu Iya, banyaknya ya. itu baru sampai Saya mandi bener-bener loh, Mas. iya, baru sadar ternyata Mbak, saya. Ternyata Iya, wow, segitunya ya saya ini iya. wow. Soalnya kalau kita bahas sampai malam bisa 4 jam nanti webinarnya. Lama, pasti sampahnya banyak banget kan. Saya juga baru sadar sebenarnya ternyata bener ya sampah itu bukan hanya sampah organik anorganik kayak dedaunan, plastik. Ternyata ada juga sampah elektronik kayak bener tadi. Cash kalau nggak Iya, dari udah rusak buang. iya, Handphone kalau udah rusak benar. buang. Iya, Bener ya, bener TV, bener. kulkas, blender, banyak banget gitu ya. Terus ada juga sampah medis. Sampah medis tuh kayak kalau sekarang adalah masker sekali pakai itu termasuk sampah medis ya, Sampah. sarung tangan sekali pakai sarung medis gitu. Jadi sampah medis tuh sampah-sampah yang bisa menginfeksi gitu ya karena ada entah virus atau bakteri yang dari penderita. Nah, itu juga ada sama seperti sampah elektronik, dia penanganannya khusus, tidak bisa digabung, dibuang begitu saja di tong sampah rumah gitu, bercampur dengan sampah lainnya. Jadi ternyata ada satu lagi sampah Medis. dari apa tadi medis gitu. Ya, Baru dengar saya Mbak. Saya baru dengar wow. ya, Terus juga ini Mbak, ini kan di gambar nih kan di slide, ini kan ada banyak banget nih jenis-jenis sampahnya nih. Ada ya, furniture, aksesoris, bahkan sampai apa sih? Kuas make up gitu. iya, 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 kuas make up, terus bahan masakan juga. Nah, itu iya, kan dari begitu banyaknya nih Mbak, iya, bagaimana cara menyikapi sampah rumah tangga tersebut? Apalagi tadi kan baru pagi aja udah banyak banget kayak iya, penghasil iya, sampahnya gitu. Menurut Mbak iya, Anin iya. sendiri gimana Mbak? Jadi bisa tolong dinaikin Mas slide-nya.
naikin Mas. Naikin lagi. Nah ini dia. Oh, stop. Ya gitu. Jadi sampah rumah tangga, kalau kita bicara mau sampah rumah tangga itu penyumbang terbesar dari TPA, Mas, sampah yang ada di TPA. Sampah di TPA itu 60%-nya adalah sampah rumah tangga, gitu ya. Mungkin boleh naik sedikit, Mas, ngomongin sampah rumah tangga sebentar sebelum ke sini, boleh nggak? Mumpung nyambung nih. Yang paling tadi yang atas di awal-awal. Jadi di atas sedikit lagi. Nah, di bawah Mas, di bawahnya lagi. Ke bawah. Ya, ini ya. Nah, ini. Jadi sampah rumah tangga itu 60%-nya ada di TPA. Ini TPA Bantar Gebang, Mas. Kalau Mas bisa lihat, ada truk itu ngantri ya. Ini bukan parkir. Jadi dalam satu hari itu ada 500 truk mengantri untuk membuang sampah. Jadi untuk buang sampah aja dia harus ngantri. Dan Mas kalau lihat itu sampahnya hanya ditumpuk saja. Ini kalau kelihatan jadi kayak bukit ya Mas, padahal itu sampah kita. Jadi ya kita tuh nggak punya waste management yang jelas gitu ya. Kita cuman hanya dikumpul angkut buang gitu. Jadi metode kumpul angkut buang ini hasilnya membebani TPA. Yang tadi saya bilang di Bantar Gebang tahun depan dia tutup. Kenapa? Ya karena cuma ditumpuk begitu saja. Kalau Mas dan teman-teman pernah dengar di tahun 2005 itu ada TPA di Bandung di Lewi Gajah itu meledak. Gitu, dia meledak mengubur 2 desa terdekat dari TPA itu, Mas. Jadi jam 2 malam warga lagi tidur, tiba-tiba TPA meledak mengubur mereka. Jadi ada korban sangat banyak yang meninggal ketutup sampah. Bayangkan. Kenapa dia bisa meninggal gitu ya? Karena sampah organik gitu itu mengeluarkan gas, Mas, gitu ya. Kan kalau pembusukan mengeluarkan gas. Dan karena kita membuang sampah itu di dalam kantong plastik yang tertutup, gasnya itu nggak keluar gitu. Bayangkan semua gas di dalam kantong plastik, berapa juta kantong plastik yang ditumpuk begitu saja, akhirnya nggak keluar, jadinya meledak gitu. Nah, gas ini tuh namanya gas metana. Gas metana ini 21 kali lebih berbahaya dari gas karbon dioksida. Jadi selain dia bisa menyebabkan meledak ini, dia juga adalah salah satu penyumbang terbesar pemanasan rumah kaca gitu ya. Jadi dengan kita tidak mengelola sampah rumah tangga kita dan hanya membuang ke TPA, kita tuh berkontribusi pada pemanasan global gitu. Itu sih sampah rumah tangga. Boleh dinaikin lagi Mas yang di atas ini slide-nya? Naikin, Mbak. Naikin. Nah, ini. Jadi kenapa nih gitu ya akar masalahnya gitu. Yang pertama adalah eksploitasi sumber daya alam dalam menghasilkan produk konsumen gitu ya. Jadi pada saat kita kayak misalnya gini, Mas tahu nggak plastik itu dibuat dari apa? Nggak tahu nggak? Dari apa, Mbak? Minyak bumi. Itu kenapa minyak bumi? Itu kenapa banyak banget yang menyuarakan untuk stop menggunakan plastik sekali pakai. Karena bahannya dibikin dari minyak bumi, berarti kan tidak terbarukan kan gitu. Jadi semua produk gitu ya, yang tadi ada gambar saya tuh potensi sampah yang tadi rumah tangga itu semua produk itu dibuat dari mengeksploitasi alam gitu ya. Kayak tadi plastik ya dari minyak bumi gitu. Nah, pada saat mengeksploitasi sumber daya alam ini, si industri ini gitu, si pelakunya tuh tidak bertanggung jawab kan gitu. Pertama dia hanya mengeruk saja gitu ya. Terus dia tidak bertanggung jawab juga gitu. Apakah pada proses. Jadi setiap produk itu masalahnya nggak hanya sampah setelahnya, Mas. Tapi dari awalnya dia dibuat itu ya tadi ada sumber daya yang terkeruk. Kemudian apakah ada limbah yang dihasilkan? Biasanya pasti ada limbah yang dihasilkan dalam proses pembuatan kan gitu. Jadi pencemaran itu sudah ada sejak sebuah produk itu dibuat gitu ya. Dan industri tidak bertanggung jawab terhadap limbah produksinya sendiri gitu. Baik dia tidak bertanggung jawab dengan sampah setelahnya, misalnya kita beli sampo terus botolnya dibuang, mereka tidak peduli gitu ya sampahnya dikemanakan. Tapi juga pada proses pembuatan itu kadang dia tidak peduli juga gitu apakah dia mencemari lingkungan, merusak lingkungan gitu ya. Jadi nggak ada tanggung jawabnya sama sekali gitu. Dan
mindset kita sebagai konsumen juga yang masih menganggap bahwa kita harus buang sampah. Karena kita dari kecil kan diajarin dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita hampir di mana-mana ada tempat sampah kan. Itu yang membuat kita bahwa oh ya udah kita tuh memang harus membuang sampah gitu. Dan dengan kondisi sekarang di mana TPA sudah tutup, yang tadi saya bilang ada TPA yang meledak, kemudian krisis iklim dan lain-lain, sepertinya slogan buang sampah pada tempatnya itu sudah tidak relevan lagi gitu. Nah, boleh turun ke bawah Mas slide-nya. Ini tadi dampaknya yang tadi saya sempat singgung di awal ya gitu. Pada saat TPA-TPA-nya tutup, berarti kan yang tadi ya, bumi semakin panas, pencemaran tanah air gitu ya, memicu berbagai jenis penyakit dan lain sebagainya. Lalu tadi nih, apa yang bisa dilakukan? Yang tadi ditanya sama Mas gitu ya. Boleh turun ke bawah. Nah, satu-satunya dari pengalaman kami nih, ngurangin sampah dari 2012 gitu ya, menurut kami adalah bijak mengkonsumsi dan bertanggung jawab terhadap sampah masing-masing adalah solusi yang terbaik gitu. Nah, boleh turun lagi ke bawah. Nah, ini turun lagi, Mas. Nah, ini tadi yang saya cerita ya, yang di atas bahwa di 2012, jadi pada saat tadi saya menemukan artikel itu tuh, Mas, yang tentang popok, terus akhirnya saya diskusi dengan suami gitu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari produk pengganti atau substitusi dari popok sekali pakai. Dan kami menemukan ini. Ini namanya popok kain atau cloth diaper. Jadi bentuknya itu sama seperti Pampers, bisa bahkan ada ukurannya ya nih, bisa dikecilin, bisa dibesarin, dan ini bisa dicuci pakai gitu. Jadi akhirnya dari anak saya lahir di rumah sakit udah nggak pakai popok sekali pakai, Mas. Sampai usianya 2,5 tahun itu kami pakai popok kain. Jadi ini adalah langkah pertama kami dalam mengurangi sampah. Jadi jenis sampah pertama kami yang kami kurangi itu bukan sedotan, tapi malah popok gitu ya. Nah, turun ke bawah, Mas. Nah ini, selanjutnya yang kami lakukan, ini berdasarkan dari pengalaman kami dulu ya Mas, gitu. Jadi setelah kami mengganti gitu ya, barang-barang yang bisa dikurangin gitu, kami pilah sampah gitu. Kami pilah sampahnya sederhana kok di rumah, pakai kardus bekas yang ada gitu ya, kami cari di lapak kardus bekas, kemudian kami kasih label gitu ya, ada sampah kertas, kardus, plastik, kaleng, di lain-lain ini dalamnya ada sampah elektronik dan ada sampah medis yang kami bagi lagi kompartemennya gitu. Jadi produk-produk di awalnya nih, produk-produk misalnya kami beli botol minum gitu ya. Nah setelah kita minum kita nggak buang, tapi kita cuci, kita bersihkan, terus kita masukkan ke dalam kotak ini gitu. Kita samponya habis, botolnya nggak kita buang, tapi kita cuci, terus kita taruh di sini. Sama semua produk seperti itu gitu ya. Buat nantinya kita bawa ke daur ulang gitu. Lalu kita juga menggunakan lagi barang-barang yang tidak terpakai gitu. Next, turun ke bawah, Mas. Nah, saat kami kan udah pilah sampah nih, Mas, di rumah ya. Jadi kita udah bagi-bagi tuh tadi ya, plastik sama plastik, kantong plastik sama kantong plastik, botol sama botol gitu ya. Terus kertas sama kertas, kardus sama kardus. Pada saat petugas sampah datang, pas kita kasih, itu sampahnya dicampur. Bener-bener dicampur aja, sampah organik di sana gitu dicampur. Kan sakit hati ya gitu, maksudnya udah capek-capek nyuci. Jadi kayak misalnya dulu nih, misalnya kita beli bakso gitu ya. Beli bakso misalnya 1 porsi. Coba nih ya Mas Ashab nih, kita kalau beli bakso plastiknya ada berapa? Biasanya kan 1, 2, oke kita hitung ya. Ada plastik baksonya sendiri 1. Ada plastik mie, biasanya kan ada mie-nya sendiri 1. Terus ada saus sambelnya sendiri 1. Terus sambelnya, cabenya sendiri. Terus dapat lagi kadang seledri kayak daun bawang sama seledri dikantongin sendiri. Ada bawang gorengnya sendiri. Kemudian dapat kuah, itu udah 7. Dan biasanya dapat lagi kantong besarnya untuk bawa semuanya kan. Dan karena panas biasanya kantongnya di double. Jadi dengan kita hanya beli 1 jenis produk bakso aja, kita menghasilkan 9 sampah kantong plastik gitu. Nah, sampah ini dulu saat saya beli bakso, saya cuci, Mas. Saya cuci semua tuh, bekas bakso, bekas mie, dan itu kan susah ya, ngilangin minyaknya tuh, dijemur. Jadi dulu sempat ada masa jemuran saya itu isinya plastik, bukan baju gitu ya, menjemur gitu. Iya, karena saya berusaha untuk, oke, saya harus bertanggung jawab nih sama sampah saya sendiri. Tapi udah capek-capek kayak gitu, sama tukang sampah dicampur. Kan
gitu ya, sakitnya di sini gitu loh Mas. Kayaknya, waduh gimana sih Pak gitu. Nah, coba turun ke bawah Mas. Slide-nya Turun, boleh turun, minta. turun. Nah, lalu akhirnya kami mulai hunting pelaku daur ulang gitu ya. Wah kayaknya nggak bisa nih kalau udah dipilah aja, tapi terus kita kasih ke tukang sampah gitu. Karena ternyata si tukang sampah itu dicampur. Itu sebabnya kenapa di TPA-TPA dicampur begitu saja. Karena sistem yang tadi saya bilang nggak jelas gitu ya. Tidak ada sistem bahkan dari petugas sampah yang ngambil ke rumah kita gitu. Jadi akhirnya saya mulai cari tahu ada nggak sih tempat buat nyetor sampah-sampah yang udah saya pilih ini gitu. Lalu saya ketemu ada beberapa bank sampah gitu ya. Dulu waste management masih jarang, sekarang udah cukup banyak bermunculan. Yang ada tuh dulu hanya bank sampah gitu. Terus ya udah akhirnya cari yang paling dekat sama rumah gitu ya. Saya carilah tuh ke bank sampah. Tapi pertama bank sampah itu nggak buka tiap hari Mas. Kalau yang di dekat rumah saya itu 2 minggu sekali dia ada penimbangan. Jadi sampah kita tuh ditimbang gitu. Jadi bank sampah tuh bener-bener kayak bank. Kita dapat buku tabungan, nanti bank kita, sampah kita ditimbang, terus ada harganya masing-masing per kilonya berapa gitu. Terus ditabung. Nah, harganya itu tergantung gitu ya. Apakah si sampah itu apa namanya bisa punya nilai jual tinggi atau tidak. Nah, ternyata waktu di lapangannya nih pas di bank sampah, nggak semua jenis sampah tuh diterima, Mas. Ada sampah-sampah yang nggak diterima. Apa aja gitu ya. Yang pertama adalah sampah kemasan mie instan. Kemasan mie instan tuh nggak diterima karena mustahil didaur ulang. Lalu ada yang namanya kemasan dibilangnya multilayer atau dibilangnya sampah residu. Jadi sampah-sampah yang berlapis-lapis, Mas. Jadi multilayer tuh dalam satu kemasan dia tidak hanya satu material gitu ya, dan plastiknya juga berlapis-lapis. Contohnya apa? Contohnya kemasan refill. Kayak refill sampo, refill sabun, refill sampo jarang ya, refill sabun, refill sabun cuci piring, refill sabun cuci baju. Mas kebayangkan ya, yang kalau kita buka, dalamnya tuh ada Iya. apa aluminiumnya yang warna silver. Nah, Pernah, pernah. nah itu dibilangnya multilayer, Mas. Gitu. Nah, Oke. multilayer ini mustahil didaur ulang. Kenapa? Karena dia terdiri dari 3 lapis kalau nggak salah ya, 3 lapis berbeda material yang untuk didaur ulang harus dipisah per satu-satu dulu. Gitu. Nah, itu kan PR banget ya, orang disuruh satu-satu misahin gitu. Dan secara teknologi juga kita belum punya dan pastinya kan mahal sekali. Belum lagi di masing-masing depannya kan ada tulisan kan. Teksnya sendiri aja kan udah lapisan berbeda kan gitu. Lalu yang termasuk multilayer ini ada lagi snack kayak ciki-cikian, keripik yang model kemasannya seperti itu tuh disebutnya sampah multilayer gitu. Jadi itu nggak diterima. Terus ada lagi sampah medis tuh nggak diterima. Lalu ada lagi sampah elektronik juga nggak semuanya menerima gitu kan. Terus ada juga kayak misalnya selotip gitu ya, plastik yang kecil-kecil. Kan selotip tuh juga plastik gitu ya. Atau misalnya stiker, nah itu nggak diterima gitu. Itu dibilangnya sampah residu. Jadi kalaupun mereka terima, ujungnya tuh akan ke TPA karena nggak bisa didaur ulang gitu. Jadi sering tuh saya udah cuci banyak, terus dibalikin, suruh bawa pulang. Disuruh bawa pulang lagi ke rumah gitu ya. Nah, next ke bawah, Mas. Ke bawah Mbak. Oh, Mbak ya. Maaf Mbak ya. yang itu. Nah, akhirnya dari pengalaman kami berkali-kali ke bank sampah, terus menemukan bahwa tidak semua sampah bisa diterima gitu ya, kami berada dalam satu kesimpulan bahwa daur ulang itu bukan solusi gitu. Banyak yang bilang kan kalau sekarang reuse, reduce, recycle ya Mas gitu ya, bahwa recycle adalah solusi gitu. Tapi ternyata dalam perjalanan kami dia bukan solusi. Kenapa? Karena tadi tidak semua jenis plastik bisa didaur ulang gitu ya, dan tidak semua orang bisa melakukan daur ulang gitu. Kalaupun si barang ini bisa didaur ulang, biasanya maksimal hanya 2 sampai 3 kali. Ada beberapa produk yang dia baru sekali didaur ulang, udah nggak bisa didaur ulang lagi. Berarti tandanya ujungnya akan jadi tetap ke TPA, Mas. Akan tetap menjadi sampah gitu ya. Nah, dan daur ulang itu kan pakai energi. Semua produk yang bisa didaur ulang itu pasti melewati proses pencucian.
Jadi menggunakan air yang sangat banyak, pasti udah ada listrik yang digunakan sangat banyak, biayanya juga cukup besar, dan semua produk daur ulang yang sudah didaur ulang, ujungnya akan tetap ke TPA. Akhirnya kami berada di kesimpulan daur ulang nih harus dijadikan pilihan terakhir gitu, harus dijadikan emergency. Karena kenapa gitu? Karena ya tadi, selain yang tadi saya sebutkan, daur ulang juga berbahaya gitu ya, berbahaya bagi mindset kita. Kita akhirnya jadi gampang untuk menyampah, Mas, gitu. Bahwa kan bisa didaur ulang gitu, buang aja, kan nanti bisa didaur ulang gitu. Dan ternyata ini fakta di lapangan gitu. Jadi daur ulang tuh harus benar-benar ditaruh di opsi terakhir di saat kita tidak menemukan opsi lain atau alternatif lain yang bisa kita pakai untuk mengganti barang yang memang kita mau pakai gitu. Nah, next ke bawah. Nah, ini yang tadi ya, daur ulang. Jadi, kenapa juga bukan solusi, jadi secara global, ini seluruh dunia nih Mas ya, sampah plastik yang berhasil didaur ulang di seluruh dunia, dari zaman dulu gitu ya, bertahun-tahun yang lalu gitu, berpuluh tahun yang lalu, itu hanya 9%. Gitu. Jadi 91%-nya lagi kemana? Nah, ini baru yang tadi. Solusinya gimana? Nah, yang ini nih Mas, yang hierarki. Jadi kan kalau misalnya kita biasa dengar kan reuse, reduce, recycle ya. Nah, kalau kami akhirnya jadi pakai ini Mas. Jadi yang pertama adalah rethink gitu. Jadi akhirnya tuh karena tadi pengalaman kami di bank sampah, kami jadi ada 2 yang kami tangkap nih ya dalam masalah sampah. Jadi ada upaya pencegahan, ada upaya penanganan. Nah, daur ulang ini masuk di upaya penanganan gitu ya. Jadi setelah sampahnya udah ada mau diapain gitu ya. Jadi menangani si sampah supaya setidaknya dia nggak berakhir ke TPA atau kita bilang memperpanjang usia sampah gitu ya, gitu. Nah, tapi ada satu lagi upayanya, upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan itu adalah masih yang di atas, Mas. Belum pindah. Nah, ini. Nah, upaya pencegahan itu upaya sebelum si sampah itu muncul gitu. Jadi yang pertama tuh adalah kalau kami jadinya ada rethink, ada refuse, ada reduce, ada reuse, ada recycle, sama yang paling bawah tuh roll. Jadi rethink itu jadi ada suara bocor ya Mas? Iya nih. Halo? Pemboran yang dilakukan di luar kota tahun. Oh benar ya Mbak, teman-teman yang speakernya aktif tolong dimatiin dulu dong. Soalnya sampai suaranya banyak jadinya. Oke. Udah. Ya, jadi yang pertama itu adalah yang kami lakukan adalah rethink. Jadi biasanya sebelum kita mau membeli suatu produk atau produk apapun, kita tuh rethink dulu Mas. Jadi biasanya saya kalau mau beli, berdiri di raknya agak lama. Jadi nanya dulu nih, saya perlu atau butuh gitu. Kalau emang saya perlu atau pengen. Kalau emang pengen, coret aja Mas, nggak usah dibeli gitu ya. Tapi kalau ternyata perlu, kita perlu tanya lagi gitu ya. Barang ini benar-benar kita mau pakai, maksudnya benar-benar perlu banget atau perlu aja? Akan dipakai sekali 2 kali atau akan kita pakai jarang, sering gitu. Kalau ternyata, oh kita perlu banget nih, kita akan sering pakai, kita coba cek brand-nya tuh apa, gitu. Sudah banyak organisasi lingkungan seperti Greenpeace, mereka mengeluarkan brand-brand yang memang nama-nama brand yang dia berkontribusi pada kerusakan lingkungan, gitu ya. Industri-industri yang tidak bertanggung jawab dengan limbah dan sampah produk mereka. Nah itu nama-nama itu saya catat Mas. Jadi setiap mau belanja, kalau ada brand itu saya udah nggak pakai. Gitu, cari brand lain. Kemudian usahakan cari brand lokal. Karena kalau kita beli produk sendiri, itu kita nge-cut jejak karbon. Gitu. Ada isu jejak karbon kalau misalnya kita belinya produk luar gitu ya. Lalu ya kita brand audit gitu. Brandnya nih apa? Apakah dia bertanggung jawab dengan sampahnya gitu ya?
Lalu baru kita lihat packagingnya apa. Apakah packagingnya bisa terurai gitu. Kalau tidak bisa terurai, apakah packagingnya bisa dipakai ulang gitu. Kalau tidak bisa dipakai ulang, apakah packagingnya setidaknya bisa didaur ulang gitu. Jadi itu rethink. Nah, kalau udah rethink tuh refuse. Jadi refuse tuh menolak semaksimal mungkin gitu. Jadi kayak misalnya sedotan plastik. Kan sebenarnya kita bisa minum tanpa sedotan ya Mas gitu. Kenapa nggak langsung dikokop langsung gitu. Jadi nggak usah aja gitu ya kan gitu. Kalau emang misalnya yang perempuan takut lipstiknya jadi bleber, ya setidaknya bisa dibersihkan lah gitu ya. Pokoknya cari yang kalau bisa ditolak gitu. Atau misalnya kalau kita belanja dapat kantong plastik, kan kita bisa bawa tas kain gitu ya. Beli minum kita bisa pakai tumbler. Jadi apa yang bisa kita tolak. Misalnya barang gratis. Suka kan ya kita datang ke seminar dapat bolpen gratis. Biasanya kita langsung ambil kan, tanpa kita berpikir apakah kita perlu, apakah di rumah bolpennya udah banyak atau enggak gitu. Atau misalnya kita lagi naik kereta atau pesawat atau apapun, terus tiba-tiba suka dapat merchandise apa gitu ya, tisu basah lah gitu. Kita main ngambil aja, padahal kita nanya apakah kita mau pakai gitu. Jadi ada barang-barang seperti itu, atau misalnya kita lewat di mall atau di mana dikasih brosur kita terima. Brosur kan juga jadi sampah gitu. Jadi kita tolak semaksimal mungkin barang-barang yang berpotensi menjadi sampah gitu. Baru setelah itu reduce gitu ya. Mengurangi gitu. Jadi mengurangi itu ya setelah menolak gitu. Contohnya reduce apa? Misalnya kalau di rumah sering pakai, misalnya dalam 1 bulan pemakaian minyak goreng nih sangat tinggi gitu. Ya daripada beli yang kecil terus beli 3 minyak goreng, mendingan beli 1. Jadi besar sekaligus sampahnya, jadi cuma 1 gitu. Atau misalnya ya sama lah beli yang mana gitu, tapi kalau bisa jadinya lebih sedikit. Atau misalnya sekarang pakai hand sanitizer. Daripada beli hand sanitizer botolnya kecil-kecil, terus kan sampahnya banyak ya. Kenapa nggak beli yang besar, terus kita beli botol kecil 1, terus jadinya diisi ulang. Jadi sampah kita tuh jadi sedikit gitu, nggak jadi banyak. Itu reduce. Terus reuse. Reuse tuh kita pakai ulang. Kalau bisa pas beli cari yang memang wadahnya, kemasannya tuh bisa dipakai ulang tuh lebih baik gitu. Terus kalau enggak ya bisa dipakai ulang. Misalnya contohnya kita beli susu. Susu kotaknya bisa loh kita pakai buat nanem, buat nyemai misalnya gitu. Jadi nggak usah bawa ke daur ulang gitu, tapi kita bisa pakai ulang gitu. Atau misalnya ada botol bekas, kita bisa pakai jadi pot gitu. Jadi kita bisa menggunakan ulang gitu. Baru yang terakhir tadi recycle. Jadi recycle itu di bawah sekali, harus jadi emergency gitu. Harus, karena dia bukan solusi. Solusinya tuh adalah mencegah. Tetap di awalnya tuh mencegah gitu ya. Nah yang terakhir rot ini ngompos Mas. Jadi yang organik ya kita urai gitu. Kita urai, kita jadiin kompos gitu. Jadi ini yang tadi pertanyaan Mas, kita harus gimana nih sama si sampah-sampah itu ya untuk mengurangi potensi sampah ya ini seperti ini. Wow, ini tadi banyak banget penjelasannya, dari daur ulang yang nggak bisa dijadikan solusi akhir ya Mbak ya tadi. Nah itu tadi, terus juga mie instan yang tidak diterima, terus refill. Ternyata beberapa, saya kira nih pikiran saya tuh bank sampah tuh menerima semua sampah gitu, ternyata enggak, tetap dipilih ya. Dan bank sampah juga belum tentu dia, kan bank sampah itu cuma collecting ya Mas. Mereka tuh cuma mengumpulkan, bukan mereka yang mendaur ulang gitu. Jadi kita kan juga nggak tahu nih gitu, partnernya mereka tuh apakah kredibel atau tidak gitu kan. Apakah sampah-sampah yang kita setor ini benar-benar memang didaur ulang atau akhirnya jadi menumpuk saja gitu. Jadi banyak yang perlu diperhatikan lah dalam daur ulang gitu. Kalau saya sih tidak menyarankan, kalau bisa mencegah tuh yang paling utama. Nah, itu kan tadi penjelasan tentang cara menyikapi sampah, dan banyak banget ternyata ya Mbak ya. Dari rating, semuanya, sampai yang paling bawah itu nggak bisa didaur ulang. Nah, ini yang mau saya tanyakan terakhir nih Mbak. Singkat aja sebelum nanti masuk ke sesi tanya. Ya. Sampah tadi yang nggak bisa dibawa ke bank sampah, contohnya apa tadi ya? Kayak plastik mie instan,
kayak Ya, gitu. Terus juga refill. refill juga tadi yang berlapis-lapis multi layer tadi. Nah, itu Hmm. bisa dijadikan kreasi dari sampah atau gimana Mbak menurut Mbak? Jadi kami Kumpulin aja gitu. Kalau yang kami lakukan, jadi pada saat kami tahu bahwa mie instan kemasannya tidak bisa diterima, kami berhenti mengkonsumsi mie instan. Jadi kami sudah jalan 2 tahun berhenti mengkonsumsi mie instan. Jadi mencegah potensi sampah itu di awal, gitu. Lalu kayak misalnya tadi multi layer, yang kami lakukan adalah oke gitu. Misalnya sabun. Sabun kan berarti nggak bisa pakai yang refill. Kami coba beli dulu yang botol. Botol tuh masih lumayan bisa didaur ulang kan gitu. Jadi kami pakai botol. Baru setelah kami beralih ke botol, akhirnya kami pelan-pelan cari tahu gimana sih cara bikin sabun sendiri gitu. Jadi sekarang kami sudah membuat sabun sendiri, membuat sampo sendiri gitu. Lalu untuk sampah-sampah, jadi sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang itu memang kami kurangi. Jadi kita cari alternatif lain aja gitu. Nah, tapi ada sampah-sampah yang kami masih tetap tidak bisa hindari. Ini kelihatan nggak Mas fotonya? Kelihatan nggak Mas gambarnya? Saya ngasih gambar kelihatan nggak? Kelihatan. Itu sampah kan ya? Iya, jadi ini 2 botol ini botol yang pertama adalah sampah kami dari November 2018 sampai Juni 2019. Yang satunya lagi ini dari Juli 2019 sampai Desember 2019. Kemudian yang di 2020 itu belum saya potong-potong dan masukin ke botol. Ini sampah kami dari Januari sampai sekarang. Jadi 3 wadah tadi itu adalah sampah-sampah residunya kami. Jadi saya, suami, dan anak dari November 2018. Jadi sampah residu itu yang ada di kami itu tadi isinya tuh selotip gitu ya. Biasanya kalau kita dapat bingkisan, kayak sekarang nih Lebaran dapat kue gitu ya, pasti ada selotipnya, kita masukin ke sana. Ada selotip. Kemudian meskipun kami sudah belanja pakai wadah sendiri, itu biasanya dapat stiker harga. Nah, stiker harganya tuh kita masukin ke sini. Atau misalnya kita beli produk yang botolnya udah botol kaca gitu ya, biasanya suka ada keratnya gitu ya Mas, perekatnya. Nah, perekatnya itu biasanya kita masukin ke sini gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah buat mengamankan dia supaya dia nggak ke TPA atau ke sungai atau ke laut gitu. Jadi diamankan gitu di dalam botol gitu. Akan diapakan sama kami akan dikumpulkan saja gitu. Nah, ada beberapa orang yang membuat ecobrick Mas. Ecobrick itu adalah sama seperti kayak tadi saya, tapi dimasukkan ke dalam botol plastik. Botol plastik bekas ya, itu dipadatkan gitu ya, dipadatkan. Nanti akhirnya kalau udah padat banget, dikumpulkan bisa dirakit jadi kayak bangku atau meja gitu. Atau misalnya, ya kebayangkan ya Mas, jadi botol-botol banyak terus dirakit gitu. Tapi bagi kami sendiri, kami tidak membuat ecobrick itu gitu. Kenapa? Karena ecobrick itu nantinya mau jadi apa gitu ya, yang pertama gitu. Maksudnya apakah digunakan atau akhirnya malah jadi sampah di rumah kami gitu ya. Maksudnya kan jadinya menambah barang juga gitu. Yang kedua buat kami pribadi, ecobrick itu berbahaya buat mindset gitu. Buat mindset kami ya. Kenapa? Karena bisa jadi ecobrick jatuhnya kayak tadi daur ulang. Kan bisa jadi ecobrick gitu. Takutnya kami jadi terus memicu untuk nggak apa-apa mengkonsumsi produk-produk tadi multilayer karena pikirannya bisa dimasukkan ke dalam si ecobrick. Tapi kalau semua orang bikin ecobrick, terus akhirnya ecobricknya mau dijadikan apa gitu? Apakah akhirnya jadi ke TPA juga gitu? Jadi menurut kami yang paling oke bikin ecobrick itu untuk kalau misalnya sekarang teman-teman di rumah nih banyak banget sampah multilayernya gitu ya, dimasukin ke sana dijadikan ecobrick nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan solusi gitu. Solusinya tuh adalah pencegahan gitu. Jadi si ecobrick ini tuh tujuannya hanya untuk memperangkap aja sih, memperangkap supaya sampahnya tuh nggak bocor ke TPA atau berakhir di laut. Gitu sih Mas. Oke, yang tadi di dalam botolnya tadi mau dijadikan apa, Mbak? Hiasan atau gimana sih? Ada fotonya sih Mas di bawah. Coba Di ke bawah, bawah, ke bawah, Mbak. iya ke bawah. Ke bawah. Di bawah. Di bawah lagi.
Ini sebenarnya foto-foto penerapan kami bagaimana kita mengurangi sampah di sehari-hari. Nah, di bawah lagi, bawah kayaknya, di bawah kayaknya berarti agak di atas nih, Mas. Nah, ini nih, up, naik dikit, Mbak. Nah, ya, naik lagi dikit, turun lagi dikit, maaf. Yang ada gambar botol kayak tadi. Turun lagi, turun sedikit, satu aja. Turun satu. Nah, ini. Jadi kalau Mas lihat, ini isinya nih. Ada kayak misalnya stiker harga, ada stiker ada stiker yang sayur gitu ya, ada selotip dan segala macam. Itu kami jebak gitu ya, kita perangkat di dalam botol itu. Botolnya untuk apa? Nggak kita apa-apain, kita kumpulin aja gitu ya, kita taruh di rak. Tujuannya apa? Emang tujuannya untuk memperangkap, mengamankan si sampah residu ini supaya tidak bocor ke TPA atau tidak berakhir di laut gitu ya. Nah, kita sih berharapnya gitu ya, kami berharapnya ini akan menjadi motivasi kami untuk menghasilkan sampah residu lebih sedikit gitu. Jadi kayak misalnya, wah tahun lalu nih kami botolnya 2 gitu. Jadi rencananya di tahun ini kami harus bisa setidaknya kurang dari 2 botol gitu. Jadi kayak motivasi buat kami sih. Oke Mbak, ini kan tadi udah dijelasin panjang lebar nih, mulai dari apa sampah yang nyangkut di pikiran saya itu kayaknya yang penasaran tuh yang itu tadi saya mau cari nanti artikelnya tentang TPA yang meledak tadi. Itu Ya. saya penasaran sekali nanti. Nanti coba Jadi saya cari. TPA yang meledak itu Mas, itu yang mendasari akhirnya dibikin Hari Sampah Nasional. Awalnya Oh, gara-gara kejadian TPA meledak. oh gitu ya. Oke, Ya. oke. Nah Mbak, ini kan udah waktunya nih. Saya masuk di sesi tanya jawab nih Mbak. Ya. Oke. Udah dijelasin banyak lebar, panjang lebar tadi dari Mbak Andin. Saya mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Silahkan nanti bisa lewat saya lihat dulu di chat room ya. Mbak Andin bisa lanjut ngejelasin nggak apa-apa Mbak? Oke, jadi di tahun 2018 itu kami kami memutuskan untuk meniadakan fungsi tempat sampah di rumah gitu ya. Jadi menurut kami tempat sampah itu membuat kami jadi terus menghasilkan sampah. Akhirnya tempat sampah kami di rumah ada 3, kami alih fungsikan menjadi tempat daun kering gitu. Dan sejak itu jumlah sampah kami tuh menurun drastis gitu ya. Akhirnya awalnya ini jadinya sampah residunya kita kumpulin di dalam botol ini. Sampah yang organik kami olah menjadi kompos di ember kompos. Kemudian sampah yang kemasan sekali pakai itu kami kurangi semaksimal mungkin, kami review semaksimal mungkin sampai akhirnya yang kita bawa ke pelaku daur ulang itu sedikit gitu. Jadi sejak itu kami tidak membuang sampah lagi ke petugas sampah. Nah, kalau kita lagi pergi gimana? Sama. Kami kalau pergi, itu ya nggak buang sampah gitu ya. Jadi misalnya kita lagi makan, nih ada gambarnya di atas nih Mbak, yang tadi penerapan boleh dilihat nggak? Yang di atas lagi, atas, nah ini stop, yang kulineran. Ini contohnya, turun lagi ya, nah ini contoh. Ini contoh pada saat kita makan di luar gitu ya. Kita makan di luar, kita bawa wadah sendiri. Saya selalu bawa 2 piring. Piringnya jangan nganggep piring yang berat ya, yang beling, piring yang alat yang enteng lah gitu ya. Jadi kami selalu bawa setiap pergi itu bawa alat makan sendiri. Bawa piring, bawa sendok, bawa garpu, bawa sumpit, bawa tumbler gitu. Jadi ini contohnya kami makan di restoran kebab, ya kita minta tolong gitu. Jadi karena kita tahu wadahnya itu wadah kemasan sekali pakai, kita bilang di awal, Mbak Mas, kami sedang mengurangi sampah kemasan sekali pakai. Boleh nggak kalau kami disajikannya di wadah saji yang beling gitu ya, keramik. Ternyata mereka nggak punya. Terus kami tanya, boleh nggak kalau kami pakai piring sendiri? Ternyata boleh. Jadi kita minta tolong. Kebabnya langsung ditaruh di piring, kentang gorengnya kita nggak minta dibungkus bungkusan kentang, jadi langsung dimasukin. Sausnya kita nggak minta saset, jadi langsung ditaruh di situ.
Terus minumannya kayak ini ice lemon tea, kita minta langsung ke tumbler, dan itu boleh gitu. Lalu kalau di restoran kayak gambar yang di atas nih, meskipun kita pakai piring ya, di restorannya itu piring, bukan yang sekali pakai, tapi di makanan yang kita pesan itu ada alas daun pisangnya, Mas, gitu. Nah, alas daun pisang itu meskipun dia terurai, karena dia organik ya, bisa terurai sendiri, tapi pada saat dia dibuang ke dalam kantong plastik dan terikat, dia nggak akan terurai kan, dan malah menghasilkan gas metana. Jadi kami semakin ke sini, kami belajar untuk bertanggung jawab sama sampah kami sendiri dimanapun kami berada. Jadi akhirnya kami bawa pulang di kotak, nanti sampai rumah kami taruh ke kompos gitu. Tapi buat teman-teman, saya melakukan ini bertahap ya gitu. Jadi jangan terus kayak zero waste itu kan mengenolkan sampah gitu ya. Berarti harus kayak Mbak Andini nih gitu ya, semua dihilangkan gitu. Kalau mikir kayak gitu nanti teman-teman udah mundur duluan gitu ya. Dan kami pun melakukannya juga satu persatu, bertahap gitu ya. Tadi saya cerita dari popok dulu, baru di 2018 gitu. 2012 kami mulai, di 2018 baru kami menghilangkan fungsi tempat sampah, dan itu lama gitu ya, prosesnya lama. Kami lebih prefer gitu ya, lebih mengutamakan satu persatu sampah yang kami kurangi, tapi konsisten, Mas. Jadi pada saat kami memutuskan untuk kita nggak mau pakai nggak mau pakai popok sekali pakai, kami berusaha untuk benar-benar selama anak kami tumbuh gitu, dia nggak pakai popok sekali pakai gitu. Jadi menguranginya tuh benar-benar konsisten gitu, satu persatu, tapi terus akhirnya bertambah gitu sih. Nah ini mungkin sambil nunggu pertanyaan bisa lihat bagaimana penerapannya kali ya, Mas ya? Iya, Mbak. Ini boleh Ini dikatasin deh. Oh, udah ada udah ada yang pertanyaan. masuk, Mbak. Boleh, Nah, ini boleh. tuh one to me. Jadi sengaja nggak kita hidupin mikrofonnya biar nggak terlalu berisik nanti, Mbak. Kita Boleh. pakai room chat aja. Ya. Nah, jadi pertanyaannya begini, Mbak. Selamat pagi, izin bertanya. Bagaimana menurut Kakak mengenai konsep biogas rumah yang sudah dilakukan ke SDM? Apa Kakak sendiri punya konsep rumah biogas sendiri, dan bagaimana menurut Kakak mengenai gas rumah kaca yang dihasilkan dari limbah atau sampah? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama, Mbak. Mau dijawab dulu Ya, atau sekalian? Dijawab dulu aja ya. boleh. Sebenarnya saya tidak terlalu, jadi kayak tadi yang saya bilang ya, saya ini kan nggak punya background lingkungan gitu ya, bukan pakar lingkungan juga, jadi cuman murni mempraktekkan apa yang bisa kami praktekkan untuk mengurangi sampah, dan rata-rata semuanya tuh mulai aja dulu gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman trial dan error gitu. Kami tidak terlalu mengikuti biogas. Tapi kalau misalnya sampah yang terus dijadikan misalnya dibakar mungkin ya untuk dijadikan bahan bakar dan segala macam, kami tidak terlalu ke arah sana gitu ya, Mas. Nggak terlalu setuju ke arah sana sih gitu. Karena buat kami bahan itu misalnya plastik gitu, saat dibakar melalui pembakaran dalam suhu yang tinggi, itu pasti akan melepaskan gas gitu. Dan gasnya ini kan otomatis ada gas berbahaya gitu. Jadi buat kami sih kalau ada alternatif cara lain, kami lebih memilih alternatif yang lain sih gitu. Kalau Ini kami rumah sendiri, karena kami belinya rumahnya udah jadi ya, klaster yang udah jadi sebenarnya rumah kami enggak yang benar-benar dibikin dengan sistematis yang untuk mengurangi sampah dan krisis iklim sih enggak. oke. Jadi kayak gitu tadi ya, Mas Fadli. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mbak ya. Iya. Nah, ini tuh pertanyaannya menarik sih sebenarnya, ini dari Malik Akbar Mulki Rahman. Nah, mau tanya, Mas, kok tanyanya saya, ke Mbak Andi Masnya. Gini, kalau sampahnya tidak bisa dipakai lagi gimana ya? Contohnya misalnya kita beli minuman botol kaca, terus botolnya pecah. Nah, botol tersebut Ya, dapat didaur ulang seperti apa ya? Terima kasih. Gitu, Mbak. pecahan botol itu beberapa bank sampah nerima, Mas, pecahan kaca. Gitu.
Pecahan kaca tuh diterima gitu, karena kalau botolnya belum pecah, sebenarnya sebelum dibawa ke bank sampah gitu ya, walaupun bank sampah terima, tapi sebaiknya kalau menurut saya dipakai ulang gitu, Hmm. diguna ulang, Mas, pakai untuk nyimpen misalnya bisa kan apa, pas ke pasar beli apa gitu yang bisa dibeli tanpa plastik ditaruh di situ Iya, iya. misalnya, gitu. Atau misalnya di rumah jadi tempat penyimpanan, atau bisa juga untuk sampah-sampah kecil, Mas. Misalnya stapler. Stapler tuh kan sampah ya, kalau kita ngenyeklek tuh ada staplernya jatuh, kan itu Mhm. sampah kecil tuh. Nah, untuk diamankan supaya nggak berbahaya dan dikumpulkan sebelum nanti akhirnya dibawa ke bank sampah, bisa juga ditaruh ke botol beling tadi, gitu ya. Nah, baru kalau pecah, beberapa bank sampah terima kok, Oke. menerima. Jadi pecahan kaca itu bisa diterima di Bisa bank sampah, tapi mhm, alangkah lebih baiknya menurut Mbak Andin tuh digunain lagi ya Mbak ya. iya, sebelum pecah ya, kalau yang sebelum Heeh, pecah heeh. sebaiknya digunakan lagi. Oke. Terus ini saya minta maaf ya teman-teman, ini banyak banyak juga pertanyaannya, tapi nanti saya pilih beberapa lagi karena memang waktunya udah mepet banget. Kan yang cowok mau Jumatan ya. Gitu. Oke. Mungkin satu atau dua lagi ya Mbak ya. Ya. Oke. Ini nih menurut saya agak penting juga. Untuk mewujudkan Indonesia bersih tentu tidak bisa Mbak Andini lakukan sendiri. Ya, Bagaimana cara benar. Mbak Andini untuk mengajak orang di sekitar dalam upaya pengurangan sampah? Nah, itu Mbak. Bener banget. Jadi menurut saya itu untuk masalah sampah itu kan kompleks banget gitu ya. Kalau saya melakukannya sendiri pasti nggak akan bisa gitu. Bahkan perlu banyak orang yang melakukan tidak sempurna tapi bergerak bersama tuh lebih penting gitu. Caranya gimana? Dengan melakukan. Yang saya lakukan adalah saya konsisten melakukan apa yang saya lakukan sehari-hari gitu. Terus gimana? Akhirnya jadi banyak orang yang jadi nanya gitu. Contohnya kalau misalnya saya lagi kumpul keluarga gitu ya, kalau kita lagi acara kumpul misalnya halal bihalal, saya keluarganya cukup besar ya 100 orang, biasanya pakai semua wadah, piring, mangkok semuanya sekali pakai kan, biar Mhm. praktis. Ya saya bawa piring tadi, anak saya usianya 7 tahun, dia dari kecil ya udah bawa si piring itu. Jadi di keluarga yang lain pada pakai piring plastik, saya pakai piring saya gitu. Minum kita bawa tumbler gitu. Nah, itu akhirnya jadi ada yang nanya, "Kenapa sih kok bawa piring?" Gitu, baru saya masuk. "Iya, kan gini-gini." Nanti kalau saya biasanya jawab sesuai seberapa besar dia penasaran gitu. Dan itu kan saya lakukan kan rutin ya, dalam setahun Iya. ketemu keluarga itu kan banyak gitu. Lalu biasanya kalau kumpul keluarga gitu saya bikin kantong pilah sampah. Jadi saya punya kantong pilah sampah, saya bikin dari banner bekas, saya Mhm. taruh aja di situ, saya tulisin tuh, plastik gitu ya, kertas, kaleng, terus saya bilang, "Nanti kalau udah selesai makan taruh ya," gitu. Terus Ya. ada saya taruh wadah, sisa organiknya, sisa makanannya taruh ke sini gitu, nanti biar saya yang urus tapi ditaruh gitu. Akhirnya mereka jadi bertanya, "Kenapa harus dipilah?" Gitu. Terus akhirnya jadi mereka tahu, oh jadi terbiasa tuh setiap ketemu Andin berarti harus milah sampah gitu ya. Terus kalau acara kumpul keluarga biasanya atau kumpul, arisan apapun kan pasti ada bagi-bagi makanan makanan yang nggak habis ya. Saya bawa rantang pasti gitu. Nah mereka kan pakai kantong plastik, nah mereka nanya lagi, "Kenapa bawa rantang?" Nah biasanya saya lewat seperti itu sih, lebih dari contoh. Lalu dan itu, lumayan berhasil jadi kayak di keluarga bapak saya sudah ada 11 keluarga yang ngompos. Dari yang awalnya nggak peduli gitu ya, akhirnya melihat saya melakukan itu tiap tahun, tiap ketemu, akhirnya mereka sekarang udah ngompos di rumahnya masing-masing. Lalu tetangga saya karakternya homogen gitu ya, homogen dalam arti, mereka, apa namanya, agak susah untuk menerima kalau ada yang berbeda nih, gitu. Mmm. Jadi kalau saya langsung ngomong gitu ya, kayak tadi di keluarga kan lebih banyak yang sepuh. Kalau saya langsung ngomong pasti akan adanya penolakan gitu. Jadi saya edukasinya dengan mencontohkan, melakukan gitu. Nah, apa namanya, kayak tetangga ya sama, kalau ada acara kumpul warga, saya bawa piring sendiri gitu. Akhirnya mereka bertanya. Kalau beli makanan ke tetangga nih, kayak sekarang sejak pandemi banyak yang jualan, saya bilang, "Bu, boleh nggak kalau saya belinya tuker wadah, nggak pakai plastik?" "Oh boleh Bu." Terus akhirnya pas nyampe dia nanya. Akhirnya sekarang jadi
ada yang nanya-nanya cara bikin sabun, ada yang nanya cara ngompos gitu ya. Lalu pada saat ngirim bingkisan lebaran atau ada teman ulang tahun, saya juga mengedukasinya lewat bingkisan. Jadi saya pakai yang tanpa kemasan, tapi mereka juga bisa merasakan. Contohnya kayak saya di rumah pakai sabun lerak, saya kasih leraknya. Akhirnya kan dia nanya, "Ini apa ya, Bu?" "Oh, ini lerak." "Buat apa?" "Buat nyuci." Baru akhirnya edukasi. Jadi caranya edukasi, tapi melihat bagaimana karakter dari kelompok atau orang yang mau kita edukasi. Kalau orang yang open mind, kita bisa langsung nih, kayak, "Mas Ashof, kita tuh keadaannya lagi kayak gini-gini loh," gitu. "Pernah lihat ini nggak?" Kita bisa tuh diskusi. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang agak susah menerima yang berbeda gitu ya, agak susah menerima ada, apa namanya, eee, argumen-argumen yang berbeda, kalau kita ngomong yang ada mereka apatis. Jadi caranya adalah kita melakukan aja. Kayak kalau buka bersama bareng teman-teman gitu ya, teman SMA, dari awal saya bilang, "Mas, saya pesan minuman," gitu ke pelayan, "nggak pakai sedotan plastik ya," gitu. Akhirnya mereka nanya, "Kenapa sih Ndin nggak mau pakai sedotan plastik?" Gitu. Biasanya edukasi saya seperti itu. Salah satunya adalah dengan Suara Sampah, 021 Suara Sampah. Saya mulai bikin Instagram 021 Suara Sampah itu di November 2018. Sebelumnya saya hanya share di, sosial media pribadi saya. Tapi ternyata dampaknya tidak terlalu besar ya, karena kan lingkupannya hanya kecil gitu. Nah, akhirnya pada saat saya buka ke publik, ya akhirnya jadi banyak yang suka nanya, suka ada yang DM, atau kayak gini nih, Jepara terus akhirnya mengundang saya untuk edukasi gitu ya. Itu yang saya lakukan di 021 Suara Sampah itu adalah saya hanya posting apa praktik-praktik yang memang saya lakukan dari 2012 itu. Bagaimana saat kami membeli makanan ke restoran, bagaimana kami mengompos gitu ya, bagaimana kami, sisa makanan misalnya habis makan semangka kulitnya nggak dibuang tapi bisa dijadiin asinan, yang kayak gitu loh. Gimana, bagaimana kita memperpanjang usia sampah gitu. Saya cuman posting itu aja gitu, tapi ternyata jadi banyak yang nanya, "Mbak," dari yang nanya kenapa saya melakukannya sampai mereka akhirnya jadi, suka foto terus kayak nge-tag saya gitu, "Mbak, tadi saya berhasil loh beli kopi tapi pakai tumbler," gitu. "Mbak, tadi saya berhasil loh beli ikan di pasar pakai wadah," gitu. Jadi, ternyata banyak yang bukannya nggak mau, tapi mungkin mereka nggak tahu gitu ya, nggak tahu kalau ternyata bisa belanja ke supermarket tuh pakai wadah gitu. Nggak tahu kalau ternyata bisa beli minuman pakai tumbler, kayak gitu. Jadi yang pertama sih edukasi, tapi bagaimana kita mengedukasi harus ngelihat karakternya dulu gitu. Bisa yang lewat contoh, bisa juga misalnya kita ajak nonton bareng, banyak banget, film-film dokumenter yang cukup bagus gitu ya, film dokumenter tentang lingkungan. Kita bisa bikin nobar, kalau yang teman-teman deket ya, bisa bikin nobar gitu ya, terus, kita diskusi yuk, atau sekedar malam minggu bareng kita nonton, itu bisa banget. Jadi edukasi sih caranya Mas, untuk ngajak bareng-bareng. Karena menurut saya, memang kalau kita ngomong nih sampah kan dari hulu ke hilir semua punya peran gitu ya. Tapi kalau kita menunggu industri, menunggu pemerintah gerak, itu kan cukup lama ya, gitu. Nah, kita sebagai konsumen, menurut saya itu punya suara besar. Kenapa? Karena kita tuh bisa, membuat apa, bisa menentukan arah pasar gitu. Kayak tadi, saya sudah mulai belanja brand-brand yang tidak ada namanya di list-nya Greenpeace gitu. Bayangkan kalau yang melakukan itu sangat banyak, gitu. Otomatis kan dia mau nggak mau ya dia tutup kan, gitu. Karena atau dia akan merubah apa ya, mengubah perilakunya dia gitu karena, oh ternyata semua orang udah lebih aware ya sama isu lingkungan gitu. Atau misalnya setiap yang tadi kita belanja kita rating, kalau mau beli minuman es kopi, bawa tumbler gitu. Bayangin berarti mungkin satu kedai es kopi dia akan mikir kan, "Wah, gue udah nyetok gelas plastik, ini nggak dipakai, kan gue rugi, mendingan gue nggak beli nih," gitu. Jadi industri itu menurut saya ya, dia nggak peduli sama lingkungan. Yang dia peduli tuh cuan, uang gitu. Nah, itu tergantung dari si pasar gitu. Dengan kita bisa pola konsumsi kita bisa lebih bijak, udah lebih bisa teliti, lebih detail lagi saat membeli, itu mempengaruhi banget lagi. Nanti mereka jadi akan lebih kan yang penting kan produknya mereka dibeli kan. Nah, kalau semua si konsumen ini kita bisa bergerak bersama, kita bisa loh mendesak mereka untuk mengubah perilaku sekali pakainya mereka gitu. Oke. Wow, itu tadi penjelasannya yang luar biasa dari menurut saya udah kompleks banget tuh dari bangun tadi mandi aja udah ngasihin sampah dari terus pergi ke makan itu udah ngasihin sampah semua.
Nah, yang saya salut nih, pokoknya semua itu dimulai dari diri kita sendiri nggak sih, Mbak? Nanti pasti orang Banget, lain bakal tanya, kenapa kok gini, gitu. Kayak banget, gitu kan. banget, banget. Menurut saya sih, apa ya, daripada dakwah yang paling benar tuh yang melakukan sendiri gitu, daripada kita, Nah, berbicara kemana mana tapi mereka tidak melihat apa yang contoh sih, menurut saya contoh tuh cara dakwah yang paling luas dampaknya dengan contoh gitu. Mereka melihat sendiri sih. Kayak saat saya misalnya diundang talkshow ya, talkshow-nya jelas-jelas untuk mengurangi sampah kan temanya. Pasti saya kalau diundang talkshow ya nggak jauh-jauh dari tema sampah. Tapi pada saat saya dikasih suguhan makanan, itu banyak banget Mas, ngasihnya tetap di es kopi plastik gitu ya, pakai sedotannya, makanan kemasan. Saya kadang bingung nih mereka mengajak saya untuk mengedukasi, tapi mereka tidak mau mengubah gitu ya, perilakunya mereka gitu. Ya saya tidak makan, saya tidak menerima gitu ya. Pertama memang itu komitmen kami untuk mengurangi sampah, tapi kita mau ngasih tahu juga bahwa ada opsi lain kok, saya bawa tumbler, jadi saya nggak kehausan. Atau kadang pasti di kantor atau sekolah ada dispenser, saya minta boleh nggak ngisi tumbler saya pakai dispenser gitu. Jadi contoh tuh lumayan besar sekali menurut saya dampak untuk edukasinya ya. Untuk menyebar edukasi tuh kayak ini foto-foto ini nih kan nanti saya bisa ngasih ke apa maksudnya saya udah ngasih ke Mbak Rika bisa disebar gitu ya. Ini kan foto-foto yang saya pakai kan adalah foto apa yang kami lakukan di rumah gitu. Bukan kami mengambil dari Pinterest terus kami taruh di sini, tapi apa yang terjadi di rumah kami gitu. Jadi contoh real itu menurut saya sih edukasi yang paling cukup berdampak gitu. oke. Wow, semoga nanti banyak keluarga-keluarga yang seperti keluarganya Mbak Andin nih. Menginspirasi banget. Nah, eh nih saya mau tanya Mbak, tapi singkat aja sih pertanyaannya. Ini kan tadi banyak teman-teman yang pertanyaannya nggak sampai dibacain nih Mbak. Iya, Nah, itu mungkin nanti bisa DM di apa tadi suara IG-nya yang suara sampah. sampah 021 021. suara sampah. Oke, nah itu IG-nya suara sampah. Bisa juga mungkin mungkin nih langsung ke IG-nya Mbak Andin apa Mbak? Biar nanti kalau ada yang Biasanya sih saya jarang buka DM yang di saya, karena saya lebih aktif di Instagram-nya Suara Sampah. oh gitu Jadi ya. lebih ke ya ke Suara Sampah aja. Oke. Jadi bagi 021 teman Suara Sampah. Oke. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat saya bacakan dan dijawab oleh Mbak Andin, nanti bisa langsung tanyakan di IG-nya 021 Suara Sampah ya Mbak ya. Ya, Oke, OTW follow nanti saya Mbak. Oke. Dan ini harapan saya ya Mbak, kalau di JKT itu kan setiap tahunnya insya Allah ada WordCamp. Nah, WordCamp itu nanti tentang ya kayak kita memperdalam lah tentang lingkungan, tentang sampah gitu. Harapan besar saya semoga nanti suatu saat JGEK ngundang Mbak Andin untuk datang ke Jepara, Mbak. wah, Semoga senang saja. sekali bisa ke sana. Nah, Semoga gitu Mbak. pandemi segera usai. Amin, 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 amin. Oke, jadi seperti itu tadi teman-teman penjelasan dari Mbak Andin. Aku udah dapat catatan banyak banget dari Mbak Andin. Terus terakhir nih Mbak Andin, Ya, tolong berikan satu kalimat yang menurut Mbak Andin itu sangat sangat apa ya penting banget untuk lingkungan dan untuk sampah Mbak. Kata closing terakhir nih Mbak. jadi sebenarnya sih yang kami lakukan itu bukan untuk bumi sih ya gitu, tapi lebih buat kita sendiri gitu. Kita kan tinggal di bumi nih gitu. Jadi kalau kita masih mau tinggal di bumi, ya baik-baiklah sama bumi. Karena buminya cuma satu, nggak ada bumi yang lain untuk kita tinggalin. Gitu. Gitu sih, Mas. Oke, jadi kita baik-baikin bumi ya karena memang kita nggak mungkin hijrah ke Mars, Iya, nggak mungkin hidup. iya, Ya, iya. berarti tetap Iya, menjaga bumi. iya. Wow. Jadi contohnya gini, singkat nih, misalnya pandemi sekarang, apa yang terjadi? Kalau saya selalu bilang ke anak saya, pandemi ini bumi lagi demam gitu ya. Demam tuh Benar. bukan sakit loh, dia baru menunjukkan gejala bahwa dia ada infeksi gitu ya. Baru menunjukkan gejala aja kita udah kayak gimana. Hidup kita 3 bulan ini drastis. Kita dikurung di rumah, yang tadinya binatang dikurung kita ngelihat di kandang, sekarang binatang, burung
datang ngelihat kita di rumah, ya nggak sih Mas gitu. Iya, Ini iya, Mbak, baru bener, bener. demam aja gitu, baru demam kita udah langsung berubah drastis gitu. Pertanyaannya apakah kita siap beradaptasi dengan kondisi saat bumi itu sakit? Bayangkan kalau si bumi itu benar-benar sakit gitu, apakah kita masih bisa hidup gitu ya, apakah kita masih bertahan? Jadi supaya kita bisa terus hidup di bumi, ya kita harus jaga buminya, gitu sih simpelnya. Oke. Berarti tetap pada intinya jaga bumi dan jangan pernah malu, bener gak sih, Mbak? Jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu hal yang itu sangat bermanfaat untuk lingkungan. Ya kan, Mbak, ya? Betul betul, ya. Nah, Karena gitu. kalau kita berlaku buat bumi gitu, sebenarnya kan dampaknya ke kita, Mhm. gitu. Dampaknya tuh sebenarnya ke kita sebenarnya yang kita lakukan gitu. Oke, pas banget ya waktunya ternyata. Meskipun tadi agak sedikit molor, tapi ternyata selesainya pas. Terima kasih Mbak Andin, banyak banget Sama-sama. ilmu yang saya dapat, teman-teman juga. Pokoknya harapan besar saya suatu saat Mbak Andin harus datang ke Jepara dan bertemu. Harus pokoknya. Ditunggu undangannya. Bisa nanti teman-teman bisa tanya semuanya di IG-nya Suara Sampah di 021 Suara Sampah nanti. Insya Allah pasti jangan hanya DM loh ya, tapi di follow juga loh. Ya. Ya. Terima kasih ya Mbak Andin. Kita Sama-sama. berjumpa. Pokoknya intinya saya ingin bertemu Mbak Andin di Jepara Green Generation suatu hari nanti. Mas, boleh Terima nanya kasih Mbak nggak sih? Andin. Apa Mbak? Boleh nanya nggak? Jepara Green Generation tuh apa sih, Mas? Oh, Jepara Komunitas ya? Green. Nah, seperti kayak gitulah yang concern tentang Oh, oke. lingkungan kayak gitu Mbak. Oh, keren, Tentang keren, keren. ya kayak gitu. Gitu. Pokoknya tentang lingkungan, bersih-bersih pantai juga kita sering lakuin, terus nge apa buat tas dari baju bekas kayak gitu Mbak. Itu yang Oh, keren keren. banget gitu. Oke. Kayak itu Mbak Andin, terima kasih ya. Assalamualaikum Sama-sama. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mbak semuanya. Andin. Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Andin. wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itu tadi uh, diskusi kita sama Mbak Andin. Kalian udah dapat banyak nggak sih? Saya udah dapat banyak banget catatannya di sini. Dan nanti rencana saya mau DM, nge-follow langsung sama IG-nya. Terus juga tanya-tanya, masih banyak pertanyaan yang belum saya tanyakan. Sebenarnya saya juga ingin tanya, tapi oke lah teman-teman aja dulu yang tanya. Oke, pas banget waktunya meskipun tadi mulainya agak molor. Saya dari JGEK ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang dari Medan, yang dari Bali, yang dari Lombok tadi juga ada Kalimantan juga, dan juga dari anggota-anggota JGEK sendiri. Saya ngucapin terima kasih udah mau ikut gabung. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan bisa kalian ambil hikmahnya untuk bisa lebih bijak untuk mengolah sampah dan menjaga lingkungan. Ingat, sekecil apapun hal yang kalian lakukan, insya Allah akan berpengaruh terhadap lingkungan. Oke, terima kasih. Saya Hoirul Ma'osof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.